Haleluya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara dalam keadaan baik-baik saja. Hidupmu senantiasa diberkati Tuhan. Kemarin saya sampaikan kepada saudara mengenai masalah hati. Dan kita akan lanjutkan mengenai hati ini karena sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Di dalam Amsal 20 ayat 27 yang sudah kita baca kemarin dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bagaimana roh manusia itu seperti CCTV yang ditaruh Tuhan untuk menyelidiki hati daripada manusia tersebut. Ini berarti hati ini sangat penting. Esensi daripada kehidupan manusia itu ada di dalam hatinya. Hati ini sangat penting bagi kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Amsal yang kemarin kita juga sudah singgung pasal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Semua masalah-masalah kehidupan manusia kita berasal daripada hati kita. Ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang kita perlu renungkan pada hari ini. Kita akan mulai daripada Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini kita melihat Tuhan berbicara kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Atas dasar apa yang terjadi kepada Habel. Bagaimana dua orang abang-adik ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Sedangkan Kain mempersembahkan korban yaitu dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kita melihat di sini sama-sama mereka memberikan persembahan. Tetapi kita melihat apa yang membedakan daripada penerimaan dari pihak Tuhan. Habel memberikan persembahan dari dasar firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Dari dasar firman yang Tuhan perintahkan kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, untuk memberikan persembahan dari korban domba, dari hewan, dari anak yang sulung dari hewan yang mereka punya. Tuhan tidak pernah memberikan perintah untuk mereka memberikan korban dari hasil tanah, hasil bumi. Jadi kita perlu memperhatikan dalam kita memberikan persembahan, sangat penting bagi kita untuk memastikan apakah korban yang kuberikan itu seturut dengan firman Tuhan. Jadi ketaatan itu sangat penting bagi hidup kita. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa karena Tuhan mengindahkan korbannya Habel dan tidak mengindahkan korbannya Kain, hati Kain menjadi panas, dia menjadi marah.
Sehingga muncullah ayat ini. Dan Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara melihat apa yang ada di dalam hati Kain. Karena dia melihat Tuhan mengindahkan korbannya Habel, dia menjadi marah. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan korbanku? Bukankah aku juga memberikan korban persembahan? Tetapi kenapa hanya korban Habel yang diindahkan? Timbul kecemburuan, timbul iri hati, timbul amarah dalam Kain. Dan Tuhan yang melihat ke dalam hati, yang mengetahui isi hati manusia, berbicara kepada Kain. Kain, hati-hati, karena kau tidak menjaga hati, dosa sudah mengintai kau di depan. Karena kau izinkan amarah datang dalam hidupmu, dosa sudah mengintai di depan. Dan kita tahu selanjutnya, Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Apa yang terjadi kepada Kain? Dia membunuh adiknya Habel. Jadi kalau masalah hati ini tidak diselesaikan, maka sampai kepada pembuahannya. Dilahirkan dosa itu, yaitu sampai kepada masalah pembunuhan. Di dalam 1 Samuel ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi raja, untuk memilih raja, apa yang Tuhan lihat di situ? Kita akan membaca 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel melihat kepada semua anak-anak Isai. Wah, mana yang perkasa, mana yang hebat. Tapi Tuhan bilang, jangan lihat perawakan, tapi lihat kepada hati. Aku tidak melihat perawakan mereka, aku melihat kepada hati mereka. Tuhan melihat kepada hati manusia. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita, Bapak Ibu. Sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Hati-hatilah jangan sampai hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Jangan sampai hatimu terbujuk. Kenapa terbujuk? Karena kita mendengar, oh di sana ada Tuhan, di sana ada orang sakti, di sana ada suatu yang kekuatan yang mampu memberkati hidupmu. Ada dukun hebat di sana, ada hal-hal yang dahsyat dan hebat di sana, sehingga engkau menyimpang. Saudara lihat apa yang terjadi kepada mereka. Maka firman Tuhan katakan di ayat 17, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Sehingga tidak ada hujan dan tanah itu tidak memberikan hasil, kering.
Dan yang paling buruk dari semuanya itu adalah lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan kita tahu itulah yang terjadi kepada keturunan Israel. Bagaimana mereka mulai menyimpang, menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan marah Tuhan. Sehingga negara itu hilang total. Dan kembali baru muncul di tahun 1948 berdiri negara Israel kembali. Firman Tuhan iya dan amin Bapak Ibu. Firman Tuhan, kalau Tuhan sudah bersabda, tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada mereka, ayat yang ke-18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Selama ada langit di atas bumi. Kalau kamu menjaga hatimu dengan baik dan menaruhkan firman Tuhan mengisi hatimu dan hatimu tidak terbujuk kepada ilah-ilah lain, maka aku akan memberkati kamu. Tetapi kalau hatimu terbujuk kepada ilah-ilah lain sehingga kamu menyimpang, maka murka Tuhan akan turun ke atas kamu. Itu sebabnya Tuhan katakan, ajarkan ini kepada anak-anakmu. Tuliskan ini, ikatkan ini sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itu sebabnya kalau kita melihat orang-orang Yahudi yang betul-betul taat kepada pengajaran mereka, di tangan mereka mengikat suatu tanda. Dan di kepala mereka juga mengikat suatu tanda yang akan terus mengingatkan mereka kepada menjaga hati mereka untuk selalu tertuju kepada firman Tuhan. Selalu tertuju kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan telah sampaikan. Jangan pernah hati mereka beralih daripada itu. Karena sangat penting menjaga hati. Karena dari dalamnya lah terpancar semua masalah-masalah kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, sangatlah penting bagimu untuk senantiasa menjaga hatimu. Kiranya Tuhan memberkatimu. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Biarlah Engkau menolong mereka untuk bisa menjaga hati mereka dengan baik. Karena ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tidak menjaga hati kami dengan baik. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.